Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Ada saudari Raminaya dan saya Anastasia Kamatasari, di mana pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah jaringan syarat tiruan, kami akan memaparkan sebuah materi yaitu dengan tema algoritma dan arsitektur kohonen serta pengenalan pola dengan kohonen. Memahami pola dalam data kompleks. Nah, apa itu algoritma kohonen atau SOM, Self Organizing Map, di mana ini ditemukan pada tahun 1996, dikembangkan oleh Teuvo Kohonen, seorang peneliti dari Finlandia. Kemudian topologi atau preserving map juga dikenal sebagai jaringan kohonen atau pemetaan yang menjaga struktur topologi. Kemudian ada unsupervised learning, algoritma pembelajaran tanpa pengawasan dalam kecerdasan buatan. Dan reduksi dimensi, memetakan data berdimensi tinggi ke ruang berdimensi lebih rendah, biasanya 2D. Kemudian tujuan utama SOM atau Self Organizing Map. Yang pertama di sini pengelompokan clustering, yaitu mengelompokkan data yang memiliki kesamaan atribut dan karakteristik tertentu. Yang kedua, visualisasi data, menyajikan struktur data kompleks dalam bentuk peta visual yang mudah dipahami. Ketiga, pengenalan pola, yaitu mengidentifikasi pola, hubungan, dan struktur tersembunyi dalam data. Yang keempat, reduksi dimensi, mengurangi dimensi data input sambil mempertahankan hubungan topologi antar data. Adapun konsep dasar SOM atau Self Organizing Map, yaitu neuron atau node. Setiap neuron mempresentasikan sebuah kelompok atau pola tertentu dalam data. Kemudian bobot neuron, setiap neuron memiliki vektor bobot yang mempresentasikan posisi di ruang data asli. Kemudian pemetaan topologi, menjaga kedekatan neuron di peta sesuai dengan kedekatan data di ruang input. Dan pembelajaran tanpa pengawasan, yaitu data input disajikan secara acak. Neuron belajar mengenali pola tanpa label spesifik. Bagaimana SOM bekerja atau Self-Organizing Map, yaitu inisialisasi, yaitu bobot neuron diinisialisasi secara acak untuk memulai proses pelatihan. Kemudian pemilihan data, sebuah data input dipilih secara acak dari dataset yang tersedia. Dan pencarian BMU, neuron dengan bobot paling mirip dengan data input ditemukan atau batch matching unit. Dan pembaruan bobot, yaitu bobot BMU dan neuron tetangganya diperbarui untuk lebih mirip dengan data input. Dan iterasi, yaitu proses diulang hingga konvergensi tercapai dan peta stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Raminaya. Baik, terima kasih Kak Anastasia. Selanjutnya yaitu contoh aplikasi, yaitu pengenalan. Yang pertama, identifikasi sidik jari atau telapak tangan. Mengklasifikasikan citra telapak tangan untuk identifikasi biometrik yang lebih aman daripada PIN atau kunci tradisional. Penelitian oleh Riris Latifah et al. Yang kedua, pengenalan rambu lalu lintas, yaitu membangun sistem berbasis Android untuk mengenali rambu lalu lintas yang buram atau rusak. Meningkatkan keselamatan jalan, penelitian oleh Ardianto Pranata et al. Yang ketiga yaitu klasifikasi bentuk daun. Mengklasifikasikan bentuk daun atau menyirip, menjari, melengkung, sejajar untuk tujuan identifikasi spesies tumbuhan. Penelitian oleh Safwandi dan Yeni Maulida. Selanjutnya contoh aplikasi analisis data dan eksplorasi. Analisis tingkat kesejahteraan daerah. Mengelompokkan daerah berdasarkan atribut kesejahteraan untuk membantu alokasi subsidi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Penelitian oleh M. Isa Irawan. Selanjutnya pengenalan pola penyakit paru. Mempercepat proses training dan klasifikasi akurat dalam mengenali pola penyakit seperti pneumonia dan TBC.
penelitian oleh Rosmelda Ginting et al. Keunggulan algoritma Kohonen atau SOM. Yang pertama, visualisasi efektif, yaitu mampu memvisualisasikan data berdimensi tinggi ke dalam peta 2D yang intuitif dan mudah dipahami oleh manusia. Efisiensi, membantu dalam redukasi dimensi dan pengelompokan data yang efisien, menghemat waktu dan sumber daya. Fleksibilitas, dapat digunakan untuk berbagai jenis data dan masalah pengenalan pola di berbagai bidang aplikasi. Pembelajaran materi, tidak memerlukan data berlabel untuk berproses pelatihan, membuatnya ideal untuk data tanpa kategori awal. Tantangan dan keterbatasan. Inisialisasi bobot, di mana hasil akhir bisa dipengaruhi oleh inisialisasi bobot awal, memerlukan beberapa percobaan untuk mendapatkan hasil optimal. Yang kedua, ukuran peta, di mana menentukan ukuran peta atau jumlah neuron yang optimal bisa menjadi tantangan dan memerlukan eksperimen. 3. Interpretasi, pahami makna setiap klaster pada peta terkadang memerlukan analisis lebih lanjut dan keahlian domain. Kesimpulan, kekuatan Kohonen SOM dalam memahami dunia data. Algoritma Kohonen atau SOM adalah alat yang ampuh untuk mengorganisir, memvisualisasikan, dan mengenali pola dalam data kompleks. Dengan kemampuannya memetakan data berdimensi tinggi ke ruang yang lebih sederhana, SOM membuka jalan bagi analisis data yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas di berbagai bidang. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.